Ratusan warga di Kabupaten Bogor memaksa masuk kantor desa untuk mendapatkan giliran mengambil BLT minyak goreng dan sembako sebesar Rp500.000. Meski terjadi kericuan, tidak ada petugas keamanan baik polisi maupun TNI yang berjaga. Ratusan ibu-ibu di Desa Cinangka, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini ricuh memaksa masuk untuk mendapatkan giliran mengambil uang bantuan sosial pemerintah sebesar Rp500.000 untuk dibelanjakan sembako dan minyak goreng 3 bulan ke depan. Meski terjadi kericuhan, namun tidak ada petugas keamanan baik kepolisian maupun TNI yang berjaga. Hanya pihak desa yang kewalahan mengamankan jalannya pembagian bansos. Menurut Hasinah, seorang lansia yang antre sejak pukul 7 pagi, dirinya sempat berdesakan dan bahkan terdorong dalam kerumunan. Namun berhasil keluar dari kerumunan setelah pihak desa memprioritaskan lansia. Tadi udah antri lama, Bu? Lama banget ya antri ya? Dari jam setengah 7. Dari jam setengah 7. Berarti baru dapat sekarang, berarti udah 3 jaman ngantri ya? Iya. Bantuan sosial pemerintah hari ini dicairkan secara serempak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bantuan tersebut berupa bansos minyak goreng sebesar Rp300.000 untuk 3 bulan ke depan, serta bansos sembako sebesar Rp200.000. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Ratusan peserta vaksinasi saling dorong demi mendapat nomor antrian. Antusiasme warga demi mendapatkan sembako membuat petugas kewalahan. Untuk memperoleh paket sembako. Panitia menyiapkan sekitar 600 paket sembako untuk peserta vaksinasi, baik dosis pertama, kedua, dan booster. Sembako jumlahnya ada 600 paket dengan bahan yang dikasih 5 kilo beras, 2 liter minyak, 1 kilo gula. Sembako buat masyarakat termotivasi begitu. Iya, Bu. Iya, Pak. Jadi kalau di situ nanti ada apa, kita tambah lagi. Meski sempat terjadi saling dorong demi nomor antrean, pelaksanaan vaksinasi dapat berjalan kondusif. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Ratusan warga di Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin malam berburu vaksin booster. Uniknya petugas kepolisian dengan sigap melakukan jemput bola, menawarkan atau menjajakan kepada para warga dan pengguna jalan yang melintas untuk bisa melakukan vaksin. Puluhan anggota kepolisian Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi Kota melakukan aksi simpatik dengan menjemput bola bagi warga yang hendak vaksinasi pada malam hari di sepanjang Jalan Raya Veteran Kota Bekasi, Jawa Barat. Petugas mengajak para warga yang melintas agar mendaftar untuk bisa mendapat vaksin gratis yang sudah disiapkan sebanyak 1.000 dosis. Vaksin tahap 1, tahap 2, dan vaksin booster jenis AstraZeneca. Sejumlah masyarakat berburu vaksin booster mengaku untuk melakukan mudik dan mempermudah perjalanan. Para warga yang ingin divaksin hanya cukup menunjukkan KTP dan mengisi formulir, kemudian dilakukan pengecekan tensi. Jika memenuhi akan segera langsung divaksinasi. Ini vaksin keberapa, Mbak? Ikut vaksin? 3. Vaksin ketiga. Ada rencana memang untuk mudik atau apa? Ada mudik. Kemana, Mbak? Petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan DKI Jakarta menginspeksi mendadak di Pasar Tradisional Senen Blok 3, Jakarta Pusat. Petugas mendapati 2 jenis kue bolu yang mengandung zat pewarna pakaian jenis rodamin B. Inspeksi mendadak bahan pangan digelar petugas Balai Besar POM DKI Jakarta di Pasar Senen Blok 3, Senen, Jakarta Pusat. Satu persatu lapak pedagang didatangi petugas dan diambil sampelnya untuk langsung diuji laboratorium. Berbagai bahan pangan yang diperiksa petugas adalah produk peternakan, perikanan, serta pertanian. Dari hasil pemeriksaan laboratorium mobile, petugas menemukan adanya 2 jenis kue bolu yang mengandung zat pewarna pakaian atau rodamin B dan tidak layak konsumsi.
Sidak sengaja digelar petugas guna melindungi hak kesehatan masyarakat akan keberadaan bahan pangan yang mengandung zat kimia berbahaya, yang biasanya marak beredar di bulan Ramadan hingga mendekati Hari Raya Lebaran. Jadi setelah diuji menggunakan test kit ya, kami menguji produk pangan olahan yang diduga mengandung bahan berbahaya seperti formalin, rodamin, kemudian metaniyelo maupun borax. Ternyata masih ditemukan ya kue bolu mungkin warnanya merah pink, tapi ternyata setelah diuji mengandung pewarna tekstil rodamin B ya. Meski hanya memberikan teguran kepada pedagang, namun petugas menyita kue bolu untuk langsung dimusnahkan, serta akan menelusuri pabrik yang memproduksi kue bolu berbahaya tersebut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sidak zat makanan berbahaya juga berlangsung di Pasar Kayu Agung, Oki, Sumatera Selatan. Di sini petugas menemukan 4 bahan makanan yang mengandung formalin. Dinas Perdagangan bersama Polres Oki dan Satpol PP menggelar sidak makanan di Pasar Kayu Agung. Di sini petugas mencari bahan makanan yang mengandung zat berbahaya seperti formalin, boraks, dan rodamin. Petugas gabungan mengambil 16 sampel makanan yang dicurigai mengandung zat berbahaya untuk dites. Hasilnya ada 4 makanan yang positif mengandung zat formalin. Makanan ini akan ditarik dari pasaran sedangkan pedagangnya akan diproses hukum. Benar ternyata ditemukan adanya zat berbahaya yang terkandung di dalam makanan yang dijual oleh pedagang. Dan di sini ditemukan formalin di mie yang diperdagangkan oleh masyarakat. Sebagaimana kita ketahui, bahan-bahan makanan yang mengandung zat berbahaya tentunya akan kita tarik dari pasar. Tidak hanya kepada pedagang, polisi juga memburu produsen makanan yang menggunakan zat berbahaya. Dari Kabupaten Oki, Sumatera Selatan, Fitriadi, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, hati-hati jika Anda hendak berinvestasi. Di Surabaya, Jawa Timur, ratusan orang tertipu investasi reksadana bodong hingga mengalami kerugian mencapai 500 miliar rupiah. 500 orang korban investasi reksadana bodong mendatangi kantor pengacara LQ Indonesia di Surabaya, Jawa Timur. Mereka memberikan kuasa untuk memproses hukum tindak pidana penipuan yang dilakukan sebuah perusahaan trading. Akibat aksi penipuan ini, korban yang berjumlah 500 orang harus kehilangan uang senilai 500 miliar rupiah. Para korban telah melaporkan tindak pidana ini ke Mapol Restabes Surabaya sejak 2 tahun lalu. Reksadana, jadi produknya itu reksadana yang dijamin oleh OJK, diawasi oleh OJK, diberikan bunga fix oleh mereka. Nah, inilah kesalahannya ya, di mana namanya reksadana itu saham semestinya nggak ada bunga fix. Jadi ketika dibilang bunga fix, mereka tertarik. Kenapa? Oh, kok aku pasti dapat untung kok setiap bulan sekian persen. Ternyata bukan hanya nggak dapat untung ya bunganya, tapi modalnya pun hilang. Nah, disinilah kalau saya lihat OJK seharusnya berperan. Pemirsa, bantuan program wirausaha praktis diberikan Menparekraf Sandiaga Uno bagi warga Kelurahan Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur. Menparekraf Sandiaga Uno menyerahkan bantuan berupa 200 ember serta ribuan bibit lele hingga sayuran untuk menambah penghasilan warga. Sandi berharap bantuan ini dapat menciptakan lapangan usaha dan peluang kerja baru sehingga membangkitkan ekonomi Indonesia. Ratusan warga yang menerima bantuan juga akan mendapat pelatihan bekerja sama dengan RSK dan RSI. Warga Bidara Cina juga mendapatkan bantuan sosial berupa alat pendukung pelaku UMKM, oksigen, dan kursi roda. Bulan Ramadan ini menyerahkan bantuan program wirausaha praktis Juragan Lele dan Lalap. Ini adalah budidaya ikan dalam ember yang dilengkapi juga dengan budidaya sayur-sayuran lalaban di atas embernya. Total yang akan kami berikan ini kita harapkan bisa meningkatkan penghasilan warga. Bisa juga mengatasi kesulitan ekonomi karena harga-harga ini akan cenderung meningkat menuju Lebaran.
DPD Partai Perindo Mandailing Natal menerima surat keputusan kepengurusan dari DPP Partai Perindo. SK ini menjadi semangat baru menghadapi pemilu 2024 dengan target 7 kursi DPRD. Menghadapi verifikasi partai politik jelang pemilu 2024, DPD Partai Perindo Mandailing Natal resmi dengan struktur baru sesuai surat keputusan DPP Partai Perindo. Diserahkan langsung DPW Partai Perindo Sumatera Utara, SK ini menjadi penyemangat bagi pengurus DPD Partai Perindo Madinah untuk mencapai target dalam pemilihan legislatif. 7 kursi di DPRD Kabupaten Mandailing Natal ditargetkan dapat tercapai dari 2 kursi yang sudah ada saat ini. Yang kita janjikan itu bukan janji mulut-mulut, lantaran kita sudah pernah mengalami hal serupa dengan ini. Tentu ini menjadi pemicu dan pemacu bagi DPD Madinah agar semakin meningkatkan pencapaian, dan tadi Ketua DPD telah menyatakan bahwa mereka menargetkan minimal 1 kursi per dapil. Sementara itu, di DPD Partai Perindo Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan, menggelar konsolidasi antara DPD dan Dewan Pimpinan Cabang. Kami DPD Partai Perindo Ogan Selatan menargetkan harus menang dan membentuk 1 fraksi di DPRD Kabupaten Ogan Selatan. DPD Partai Perindo Ogan Selatan akan segera memperkuat struktur partai hingga ke tingkat ranting untuk mencapai target kemenangan. Dari Medan dan Ogan Komering Ulu Selatan, Saddam Husin, Teddy Hendrawan, Ainus melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Sebuah minimarket di Banjar, Kalimantan Selatan ambruk menimbun belasan orang. Petugas kesulitan mengevakuasi karena bangunan minimarket rata dengan tanah. Alfamart gambut roboh yang digembok. Alfamart gambut roboh. Alfamart gambut roboh. Suasana jelang berbuka warga Kecamatan Gambut, Banjar, Kalimantan Selatan berubah menjadi gempar setelah sebuah minimarket mendadak ambruk. Peristiwa ini langsung membuat warga panik karena lokasi minimarket yang ambruk berdekatan dengan tempat warga berburu takjil untuk berbuka puasa. Sejumlah karyawan minimarket terluka dan langsung dievakuasi warga. Belum diketahui penyebab ambruknya minimarket ini. Saat ini petugas masih berusaha mengevakuasi korban yang diduga masih tertimbun dan mencari penyebab insiden. Dari Banjar, Kalimantan Selatan, Ainus melaporkan. Satu persatu korban minimarket rubuh di Banjar, Kalimantan Selatan ditemukan petugas. Masih diselidiki mengapa bangunan minimarket tersebut tiba-tiba rubuh, dan berikut visual proses evakuasi petugas. HP-nya udah buting, HP-nya udah buting. Rubuh. Korban lah. Selamat lah. Anggota Alfamart nah. Alfamart gambut roboh yang digembok. Alfamart gambut roboh.
Ya, pemirsa, saksi mata mengatakan sebelum ambruk terdengar suara dari atas gedung minimarket. Kemudian minimarket 3 lantai tersebut ambruk hingga rata dengan tanah. Kan saya dari pasar. Dari pasar itu kan mampir. Di sini kan ada keluarga. Keluarga ini mau pergi haulan ke Banjarbaru. Terus mampir sebentar, timbul ada bunyinya tuh retak-retak gitu. Itu dari Alfamart bang, bunyi itu bang? Iya, dari Alfamart di atas. Habis itu bunyi retak-retak itu langsung ambruk, langsung arah ke sini. Cuman itu aja. Waktu itu kondisi Alfamart lagi rame atau gimana bang? Nah, kurang tahu. Polisi memastikan 16 orang tertimbun minimarket 3 lantai yang rubuh di Banjar, Kalimantan Selatan. 8 orang berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Ada sebuah bangunan Alfamart 3 lantai roboh. Jadi 3 lantai ini langsung roboh ke bawah. Kemudian info yang sudah kami peroleh baik dari pihak manajemen, saksi-saksi yang ada melihat langsung di TKP, itu ada 16 korban. Saya ulangi, ada 16 korban. 8 korban sudah dievakuasi dalam kondisi selamat dan dirawat di rumah sakit. Kemudian 3 orang meninggal dunia dan masih sisa 5 orang yang sekarang sampai saat ini malam ini masih kita cari terus. Oke. Pencarian ini sampai kapan dan? Kita sampai temukan. Insya Allah ini teman-teman Basarnas, TNI, Polri masih semangat. Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama kita bisa ketemukan 5 orang ini. Mohon bantu doanya. Oke. Nah, kita masih belum tahu ada karyawan, ada pengunjung. Nanti kita update lagi ya dari data yang ada. Kita akan. Tentara Israel melakukan serangan di tepi barat di bulan suci Ramadan. Ayus Pagi akan kembali dengan informasi mancanegara.